Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas secara ringkas sebuah smart pet feeder, yaitu alat pemberi pakan otomatis bagi hewan peliharaan. Ini asalnya dikembangkan untuk ikan, tapi kita perlu juga untuk kucing. Nih, kucing ini sudah kita buatkan kandangnya, dan ini adalah pemberi pakan otomatisnya. Tuh ya, ini upgrade dari versi sebelumnya yang menggunakan timer, tapi untuk air minumnya nggak ada. Nah, sekarang kita bikin juga untuk air minumnya sekalian. Dan bisa menggunakan HP untuk mengaturnya, mengatur jadwal, memberikan pakan atau pelet ya, dan juga memberikan air secara instan. Jadi yang terjadwal ada, bisa diatur jadwalnya, tapi yang instan juga bisa. Oke, kita langsung demo saja ya biar terlihat. Kita akan memberikan beri pakan secara manual nih ya. Sekarang ini jam 15.00 ya waktu di alatnya. Oh, update ya jadi 15.03. Kita akan coba beri pakan manual selama 2 detik. Mari kita lihat. Nah, kayak gitu ya. Jadi si alat ini kalau saya dioperasikan secara manual tinggal pencet HP saja. Oke, kembali ke beranda. Nah, kalau ini beri minum secara manual. Mari kita ke sebelah sini. Oke, mari kita coba beri minum secara manual 4 detik. Nah, bunyi itu. Nah, air minumnya ya. Jadi, sebelum menggunakan smart feeder ini, kita menggunakan ini nih, timer ya, yang diprogram oleh timer lagi. Jadi 2 timer. Timer 1 yang ada jamnya, tanggalnya, memberikan waktunya. Nah, pada saat waktu diberikan, barulah ini yang mengatur durasinya. Sudah kita ganti nih, sudah diistirahatkan. Ini dia alatnya. Sudah kita simpan menggunakan box panel PLN ini. Nih, kayak gini. Ya. Jadi tuh ada tulisannya Smart Pet Feeder. Hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025. Nih malam tahun baru nih sebentar lagi ya. Jam 15.05. Ini jadwal makan berikutnya di set adalah jam 16.00. Karena kita memprogramnya lewat HP tadi ya. Jam 8 pagi dan jam 16. Ini untuk kucing ini ya. Tuh. Jadi garis besarnya seperti itu. Kita akan jelaskan secara ringkas ya. Jadi ini adalah otaknya nih menggunakan microcontroller ESP32 kayak Arduino gitu ya. Tapi yang lebih powerful lah. Nah, kemudian ini di sini ada program termasuk juga jam dan hari tanggal di sini. Nah, kemudian ini karena dia punya jam sendiri dan ini tidak terkoneksi dengan internet ya. Ini diasumsikan seperti di tengah kolam aja lah yang nggak ada internet. Kehebatan microcontroller ini adalah dia punya wifi dan punya bluetooth. Ya, sehingga dia bisa kita hubungi dengan smartphone kita. Dan dia bisa bertindak sebagai access point. Ya, yang nanti alamatnya adalah 192.168.4.1 kita set. Jadi selalu seperti itu. Jadi karena dia menjadi web server, maka bisa kita hubungi nomor yang tadi, sehingga web browser kita di smartphone ataupun di laptop bisa mengakses untuk mengubah jadwalnya misalkan, atau
waktunya kalau meleset ya, kadang-kadang meleset itu bisa dibetulkan. Nah, supaya nggak boros listrik ini kita matikan, ada saklarnya nih. Nih ya, kita saklarnya matikan. Lihat tuh. 1, 2, 3. Nah, jadinya udahlah, itu dimatikan saja ya. Kita tutup aja dah. Tuh, kayak gitu. Nah, ini adalah koneksi listrik untuk ke feedernya. Tuh, lewat atas ya. Pelan-pelan supaya nggak pusing. Ini di atasnya panel surya memang ya. Di bawah panel surya ini dipakai untuk istana kucing. Nah, ini dia feedernya. Jadi, feedernya menggunakan galon bekas. Untuk mengisinya kita menggunakan ini biar gampang. Simpan aja di sini. Tuh, ya ini dipakai kayak gini. Supaya kalau ada satu dan lain hal kesalahan sistem ya, pernah waktu itu sistemnya rusak, jadi ini nggak luber, nggak habis si pakannya. Tapi tetap aja cuma segini, jadi ada maksimumnya lah begitu ya. Oke, nah jadi si galonnya sendiri, nih sudah kita terangkan sebelumnya ya. Ini dari bekas galon air mineral ya. Air mineral itu kemudian kita sambungkan tuh dengan letter T. Dan ini adalah pompa untuk tuh ya, kelihatan mudah-mudahan. Pompa untuk mompa balon atau kasur tiup itu ya. Tuh kayak gitu aja, sederhana saja ya. Tapi sudah terbukti ini, udah berjalan lebih dari 6 bulan, berjalan dengan baik. Sekarang kita tingkatkan supaya selain makan, tapi kucing juga minum. Nah, ini yang kedua minum. Jadi, volume airnya bisa diatur oleh HP tadi dan juga oleh ini nih, supaya nggak terlalu besar ya, tergantung debitnya dari tornya dan lain-lain. Kita atur, tapi buka tutupnya pakai solenoid ini. Akhirnya bisa memberikan air ke situ. Dah, gitu saja saya kira liputannya supaya tidak terlalu panjang. Tapi pada intinya adalah ya, kita menggunakan microcontroller ini, dan ini diprogram menggunakan C++ ya. Menerangkannya pasti agak susah begitu. Tapi intinya adalah kalau yang kuliahnya di teknik elektro atau informatika atau SMK-nya urusan elektronika, nah itu pasti belajar. Tapi pada intinya sekarang menjadi lebih mudah ya. Apalagi ada AI yang memprogramnya menggunakan file programming ya. Jadi bisa lebih mudah lagi. Oke, gitu aja upgrade smart feeder kita ya. Semoga smart feeder ini awet. Dan ini sekali lagi adalah simulasi untuk smart feeder yang digunakan di kolam-kolam ya, kolam-kolam para pembudidaya ikan nila, ikan patin, ikan mas, ikan gurame begitu ya, sehingga kalau mereka ingin intensif ya, ngasih makannya bisa sampai 6 kali sehari, menggunakan ini bisa. Jadi diprogram saja ya. Mekanismenya sederhana seperti ini. Semoga smart feeder ini menginspirasi dan semoga ini lancar sehingga kucing-kucingnya sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.